Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah, NIM 1908107066 dari jurusan PGMI semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin E, F, dan G. Poin E yaitu mengenai manfaat penguatan pendidikan karakter atau disingkat dengan PPK. Nah, di sini gerakan penguatan pendidikan karakter memiliki beberapa manfaat. Seperti yang dikatakan oleh Henderman tahun 2018, ada beberapa manfaat, ada 6 bagian manfaatnya, yaitu yang pertama tentang penguatan karakter mahasiswa dalam mempersiapkan peserta didik dengan mempersiapkan daya saing peserta didik dengan kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi. Sehingga diperlukan aspek penguatan revitalisasi manajemen kampus. Yang kedua yaitu pembelajaran dilakukan terintegrasi di dalam kampus dan luar kampus dengan pengawasan pimpinan dan dosen, sehingga diperlukan untuk penguatan sinkronisasi intraakademik, koakademik, ekstraakademik, dan non-akademik, serta kegiatan kampus terintegrasi dengan kegiatan komunitas seperti komunitas seni budaya, bahasa dan sastra, olahraga, sains, serta keagamaan. Nah, yang ketiga yaitu revitalisasi peran pimpinan kampus sebagai manajer dan dosen sebagai inspiratori PPK atau penguatan pendidikan karakter. Di sini yaitu sehingga diperlukan aspek penguatan delegasi, penguatan kapasitas, dan kewajiban pimpinan dan dosen. Nah, yang keempat yaitu mengenai revitalisasi masyarakat sebagai badan partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan aspek penguatan penyiapan prasarana dan sarana perkuliahan yang memadai melalui pembentukan jejaring kolaborasi pelibatan masyarakat sebagai laboratorium mahasiswa. Nah, yang kelima yaitu penguatan peran keluarga melalui kebijakan keterlibatan menanamkan penguatan pendidikan karakter atau biasa kita singkat dengan PPK. Nah, yang keenam yaitu yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya, sehingga diperlukan aspek penguatan pengorganisasian dan sistem rentang kendali pelibatan publik yang transparan dan akuntabel. Nah, poin yang kedua yaitu poin G mengenai pembentukan karakter melalui model pembelajaran SSCS. Apa sih model pembelajaran SSCS? Nah, di sini model pembelajaran SSCS adalah model yang mengajarkan suatu proses pemecahan masalah dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, model ini pertama kali dikembangkan oleh Pizzini pada tahun 1988 pada mata pelajaran sains atau IPA. Nah, selanjutnya Pizzini, Abel dan Separdon tahun 1988 serta Pizzini dan Spardson yaitu tahun 1990 dalam menyempurnakan model ini dan mengatakan bahwa model ini tidak hanya berlaku untuk pendidikan sains saja, tetapi juga cocok untuk pendidikan matematika. Nah, model SSCS ini didasari oleh teori kognitif dan konstruktivisme yang mengasumsikan bahwa anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan secara terus-menerus berusaha memahami dunia sekitarnya dan menganggap bahwa kelas merupakan cermin masyarakat yang lebih besar dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar memecahkan masalah kehidupan nyata. Nah, model pembelajaran SSCS merupakan model pembelajaran yang terdiri atas 4 fase. Yang pertama yaitu fase mengidentifikasi masalah atau search. Yang kedua yaitu fase mendesain solusi atau solve, dan yang ketiga yaitu fase memformulasikan hasil atau create dan mengkomunikasikan hasil share. Nah, menurut Pizzini dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Chins
tahun 1997 halaman 10, yaitu menjelaskan secara rinci aktivitas yang dilakukan peserta didik pada keempat fase yang tadi saya sebutkan, yaitu pada saat pembelajaran diantaranya yaitu dapat kita lihat dan kita pahami, yaitu yang pertama fase search. Fase search itu yaitu aktivitas yang dilakukannya apa saja sih? Yang dilakukannya yaitu yang pertama memahami di lingkup search atau mengidentifikasi. Yang pertama yaitu memahami soal atau kondisi yang diberikan kepada peserta didik yang berupa apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, atau apa yang dinyatakan. Melakukan observasi. Yang kedua yaitu melakukan observasi dan investigasi terhadap kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisis informasi yang ada sehingga terbentuk sekumpulan ide-ide. Yang kedua yaitu mendesain solusi atau solve. Aktivitas yang dilakukannya yaitu yang pertama menghasilkan dan melaksanakan rencana untuk mencari solusi. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti kemampuan untuk memilih apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan yang terbaik, data apa yang penting, pengukuran harus akurat, dan data apa yang paling penting, dan bagaimana mengapa setiap langkah diperlukan dalam proses mereka. Yang ketiganya yaitu memilih metode untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mengumpulkan data dan menganalisis. Nah, kegiatan yang ketiga atau biasa disebut create yaitu memformulasikan hasil atau disingkat dengan create. Yang aktivitas yang dilakukannya yaitu yang pertama menciptakan produk yang berupa solusi masalah berdasarkan dugaan yang telah dipilih pada fase sebelumnya. Yang kedua yaitu menggambarkan hasil dan kesimpulan mereka sekreatif mungkin, dan jika perlu peserta didik dapat menggunakan grafik, poster, atau model. Nah, yang terakhir yaitu share, mengkomunikasikan hasil. Nah, aktivitas yang dilakukan yaitu yang pertama berkomunikasi dengan pendidik, teman, sekelompok, serta kelompok lain atas solusi masalah. Peserta didik dapat menggunakan media rekaman, video, poster, dan lainnya. Yang kedua yaitu mengartikulasikan pemikiran mereka, menerima umpan balik dan mengevaluasi solusi. Nah, aktivitas pendidik dalam model pembelajaran SSCS adalah memfasilitasi pengalaman untuk menambahkan pengetahuan peserta didik. Yang dikutip oleh Ramson tahun 2010, aktivitas pendidikan lebih lengkap pada tiap fase. Aktivitas pendidikan dalam pembelajaran SSCS yaitu dalam beberapa fase yang tadi disebutkan. Yaitu dengan demikian pembelajaran dengan model pembelajaran SSCS ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk belajar secara bermakna yang tidak hanya tujuan kognitif yang tercapai tetapi juga secara implisit juga dapat memberikan karakter peserta didik, diantaranya yaitu sikap ingin tahu mereka, mandiri, kerja keras, logis, kritis, dan bertanggung jawab serta percaya diri. Untuk toleransinya juga peduli, taat aturan atau disiplin, demokratis, dan juga komunikatif dan karakter positif lainnya. Nah, sekian pemaparan materi mengenai manfaat dan pembentukan penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video selanjutnya di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.